87 Lombok Pati. Halo KPNI. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Baik, hari ini informasi apa saja KPNI? Ya, Ezra dan sahabat, hari ini ada informasi diduga akibat dendam dan cemburu. Seorang pria siram dan bacok pegawai kios Mangka di Pasar Induk Ramat Jati hingga akhirnya meninggal dunia. Ya, selain itu sahabat, kami juga punya informasi polisi menggagalkan pengiriman ratusan ekor anjing tujuan Solo, Jawa Tengah yang diangkut menggunakan truk. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya KPNI Regama. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, kita buka CSI hari ini dengan informasi seorang pegawai kios Mangka di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur menjadi korban penyiraman air keras dan pembacokan. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun korban akhirnya meninggal dunia. Sementara pelaku akhirnya dapat ditangkap aparat kepolisian. Pegawai kios semangka di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur yang tengah melayani pembeli menjadi korban penyiraman air keras dan dibacok menggunakan celurit Senin dini hari. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak korban bernama Sutomo tengah melayani pembeli. Tak lama berselang, seorang pria tiba-tiba datang dan menyiramkan air keras ke wajah korban. Tak sampai di situ, pria yang diduga mengenal korban ini langsung mengeluarkan senjata tajam dan secara membabi buta membacok korban hingga korban terjatuh dan berteriak minta tolong. Sementara pelaku melarikan diri. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun naas, korban akhirnya meninggal dunia. Sementara rekan korban yang juga terkena siraman air keras kini masih dalam perawatan. Pelaku tiba-tiba datang langsung ini. Oh, itu kayak ada nyiram apa itu? Air keras. Oh, nyiram pakai air keras dulu sebelumnya? Iya, oh gitu. Dia itu nggak bisa lihat. Langsung dibacokin. Itu pelaku bawa senjata tajam? Bawa apa, Mas? Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya dapat menangkap pelaku bernama Dede di rumah kontrakannya di daerah Pamulang. Dugaan sementara aksi penyiraman dan pembacokan dilatar belakangi oleh faktor dendam pelaku terhadap korban yang berselingkuh dengan istrinya. Polisi pun hingga kini masih terus melakukan pendalaman atas kasus ini. Dari Jakarta, Malokolin untuk CSI RTV. Sahabat, sebuah pabrik kasur di Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Api juga merembet ke rumah warga yang ada di sekitar pabrik. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pabrik kasur di Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar. Bahkan 2 truk diesel dan 2 rumah warga yang berada di samping pabrik juga terbakar. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik di bagian gudang kasur. Ini rumah warga ini yang di tengah itu juga ikut berarti Pak? Iya, yang satu dapurnya hanya dapur, terus yang satu sudah habis dimakan api. Ini gudang spring bed. Gudang spring bed. Ada spring bed. Yang terbakar ini ya, semuanya berarti Bang? Ya, yang terbakar ini diantaranya ada 2 unit mobil truk, yang sini dan sebelah selatan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laliatuansyah untuk CSI RTV. Ratusan kendaraan bermotor curian ditemukan di Kompleks Gudang Balkir Pusat Zeni TNI Angkatan Darat Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pencurian kendaraan bermotor ini diduga melibatkan 3 oknum TNI yang kini telah diperiksa oleh Propomdam 5 Brawijaya. Video temuan ratusan sepeda motor dan mobil diduga hasil curian ini menarik perhatian warganet. Ratusan kendaraan ini ditemukan di dalam gudang Balkir Pusat Zeni, TNI Angkatan Darat wilayah Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah warga Sidoarjo yang merasa pernah kehilangan motor atau mobil seketika mendatangi gudang untuk mencari kendaraan mereka.
Namun belakangan diduga pula ratusan kendaraan ini merupakan hasil penggelapan dari pihak leasing. Jadinya saya datang ke sini untuk ngecek apakah di antara motor itu ada motor saya yang hilang November lalu. Setelah saya datang ke sini ngecek, ternyata dari keterangan pihak yang ada di sini bahwa kendaraan yang ditaruh di sini itu adalah kendaraan yang belum ada pemiliknya. 3 oknum TNI Angkatan Darat diduga terlibat dalam kasus dugaan penggelapan ratusan kendaraan bermotor di gudang tersebut. Bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Pomdam 5 Brawijaya pun menelusuri kasus ini. 3 oknum anggota TNI AD yang diperiksa yakni seorang perwira menengah, Mayor BP dari Pusziat, Puspalat Kopda AS dan Praka J. Ketiga oknum TNI ini pada dasarnya mereka memang berdinas di wilayah Jawa Timur, tapi mereka bukan merupakan organik Kodam 5 Brawijaya. Kasus dugaan penggelapan motor di gudang Balkir Pusziat Buduran Sidoarjo diungkap oleh Polda Metro Jaya dan Pomdam 5 Brawijaya pada Kamis 4 Januari 2024. Dari pengungkapan ini ditemukan 49 unit mobil dan 215 unit sepeda motor yang diduga akan dikirim ke daerah Timor Leste. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Sahabat RTV, aparat Polrestabes Semarang dan komunitas Animals Hope Shelter menggagalkan pengiriman ratusan ekor anjing tujuan Solo, Jawa Tengah yang diangkut menggunakan 1 unit truk. Menurut rekan-rekan kepolisian, ratusan hewan tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus karung. Ratusan anjing itu akan diperjualbelikan dan dagingnya dikonsumsi. Seorang anggota komunitas Animals Hope Shelter dan tim Satreskrim Polrestabes Semarang memberhentikan sebuah truk yang mencurigakan di gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Surat-suratnya justru dapat persetujuan dari kepolisian. Mudah-mudahan itu surat bodong ya, dan ini akan juga kami usut. Ternyata, truk itu membawa 226 ekor anjing yang mulutnya diikat tali dan kakinya dimasukkan ke dalam karung. Ratusan anjing itu kemudian dievakuasi polisi dan diberi makan. Menurut polisi, 5 kru truk langsung diamankan dan dimintai keterangan. Hasil penyelidikan sementara, ratusan ekor anjing itu diberangkatkan dari Subang menuju Solo untuk diperjualbelikan. 1 ekor anjing harganya mulai dari Rp50.000 sampai Rp250.000 tergantung dari ukurannya. Kemudian dagingnya dijual Rp40.000 per kilogram untuk dikonsumsi sejumlah pihak. Sementara ini kita amankan 5 orang, kemudian 1 truk yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut, dan para terduga tersangka ini kemungkinan kita akan jerat dengan pasal Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Akhir mereka ambil di pengepul yang ada di Sumedang. Dari Sumedang kemudian mereka berangkat untuk menuju ke Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, mulai dari Semarang itu sudah ada pembelinya, itu sudah menunggu di pinggir jalan tol. Polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa beberapa dokumen yang dipalsukan terduga pelaku. Akibat perbuatannya, kelima terduga pelaku yang ditangkap terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Haji Pasa Lukadinata untuk CSI RTV. 2 kerangka manusia ditemukan di lokasi pemotongan kayu di tengah hutan di Wonogiri, Jawa Tengah. Kami akan ulas informasinya saat lagi, sahabat RTV, tetaplah bersama kami. Polisi mengungkap misteri kasus pembunuhan berantai yang terjadi sejak tahun 2020 lalu di Desa Ciman, Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Peristiwa ini berawal dari temuan 2 kerangka manusia di lokasi pemotongan kayu di tengah hutan. Lantas apa motif pelaku sehingga bisa begitu tega menghabisi nyawa keempat korbannya? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama, modus lihai pembunuh berantai.
Sejumlah warga beserta tim Inafis dan tim reskrim dari Polres Wonogiri kala itu tengah membongkar sebuah makam. Makam itu terletak di tepi jurang sebuah hutan, tepatnya di Desa Ciman, Kecamatan Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Setelah digali sedalam 2 meter, mereka mendapati sebuah kerangka manusia. Tak jauh dari makam itu, tepatnya di sebuah gubuk yang sehari-hari dipakai untuk lokasi penggergajian kayu, polisi turut menemukan 1 kerangka manusia lainnya. Kerangka yang sudah tak utuh itu terletak tak jauh dari tempat tidur, tertutupi oleh serbuk kayu, dan terdapat bekas arang sisa pembakaran. Setelah didalami, kedua identitas kerangka itu ialah Agung Santosa asal Klaten, Jawa Tengah yang sempat dilaporkan menghilang sejak 21 November 2021 lalu. Sedangkan yang satu lagi ialah Sunaryo, pria berusia 48 tahun asal Jatipurno, Wonogiri yang terakhir kali terlihat pada 27 April 2022 saat meninggalkan rumah. Pertama, korban ditimbun di bawah daripada dipan, kemudian selama 3 bulan kemudian digeser lagi di sebelah kiri posisi daripada ruangan itu dilakukan pembakaran sehingga ingin memusnahkan daripada barang bukti tersebut. Nah, gerak kaki di sini, ujung kaki di sini, dan kepala di sini, kepala di sini. Ini posisi kepala di sini. Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya menyimpulkan temuan kedua kerangka manusia ini juga berkaitan dengan 2 kejadian janggal lainnya yang terjadi pada Februari 2022 dan bulan Mei 2020. Yang pertama ialah soal tewasnya seorang pria Parubaya bernama Sudimo yang jenazahnya ditemukan pada Februari 2022 sekitar 50 meter dari gubuk penggergajian kayu dalam kondisi tangannya memegang botol pestisida. Lalu berikutnya terkait dengan temuan jenazah seorang ibu muda bernama Katiyani di lahan kosong dekat tempat pemakaman umum Giriharjo pada Mei 2020 yang ternyata telah dilaporkan menghilang sejak 2 bulan sebelumnya. Sosok yang bertanggung jawab atas hilangnya keempat nyawa korban ialah S. Pria berusia 35 tahun ini diketahui sehari-hari tinggal di dalam gubuk yang berlokasi di Desa Ciman, Girimarto, Wonogiri, dan menjalani profesi sebagai pengolah kayu. Aksi pembunuhan berantai yang ia lakukan terungkap dari temuan polisi akan sebuah sepeda motor atas nama Agung Santosa yang ternyata masih ia gunakan setelah ia membunuh korban pada 24 November 2021. Di mana kasus ini didahului dengan penangkapan kasus curat. Jadi mengungkapkan kasus curat, kemudian dikembangkan oleh jajaran reserse kita dengan cara diungkap. Ternyata benar di bulan Desember, di tahun 2020 sampai 2023 telah dilakukan pengungkapan 4 korban meninggal dunia dengan cara dibunuh. 3 tahun aksinya tak terendus polisi, tersangka S memanipulasi kematian keempat korbannya dengan rapi. Agung Santosa, Sunaryo, dan Sudimo ia racun dengan menggunakan potasium sianida, sedangkan korban Katiyani ia aniaya hingga meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, ia pun mengambil harta benda milik korban. Lalu ia memakai handphone milik korban untuk memberikan kabar palsu kepada masing-masing keluarga mereka. Lantas apa yang menjadi alasan S menghabisi keempat korbannya? Benarkah hanya semata-mata karena uang? Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Joani Augusti untuk CSI RTV.
Kamu niat membunuh apa berarti sebenarnya? Niat, Pak. Niat membunuh? Iya. Lalu setelah bunuh kamu takut itu? Iya, ada penyesalan, Pak. Wah, ada penyesalan. Kapok, Pak. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. AKP ini akan memberikan cuplikan video dan juga mengulasnya untuk Anda. Benar sekali sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Mari kita saksikan bersama. Nah ini nih ya sahabat ya, apapun alasannya meskipun suasana juga karena ingin cepat, karena misalnya kelelahan. Tapi ini mbak-mbak nih ya, aduh jangan ditiru ya sahabat. Menyeberang jalan pada sudah jelas-jelas disediakan jembatan penyeberangan orang atau JPO. Nah menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, para pejalan kaki yang menyeberang diwajibkan nih untuk menyeberang jalan di JPO. Nah apabila tidak ada JPO memang boleh menyeberang, ditentukan mana yang paling aman. Nah sahabat, mari kita gunakan infrastruktur pemerintah dengan maksimal untuk keselamatan bersama. Aktor Ibra Asari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan narkoba jenis sabu. Informasi lengkapnya hadir saat lagi sahabat RTV, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, usai ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, aktor Ibra Asari kini ditetapkan sebagai tersangka. Ibra mengaku kepada penyidik alasan ia kembali memakai narkoba karena konflik dalam keluarga. Polisi dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat resmi menetapkan aktor Ibra Asari menjadi tersangka dalam kasus kepemilikan narkoba jenis sabu. Ibra Asari bersama kekasihnya NDE terbukti mengonsumsi narkoba bersama-sama saat digerebek di apartemen wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Dari penggeledahan, polisi mendapati barang bukti berupa sabu, alat hisap atau bong, serta obat-obatan terlarang jenis alprazolam. Polisi kemudian mengembangkan penyidikan hingga kembali mengamankan penjual berikut kurir sabu kepada Ibra dan kekasihnya. Menurut polisi, konflik dalam keluarga menjadi alasan Ibra Asari kembali mengonsumsi narkotika. Memang yang bersangkutan mengakui sedang memiliki permasalahan rumah tangga. Artinya dia sudah lama tidak mendapatkan nafkah sehingga melampiaskan permasalahan tersebut dengan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan perempuan yang diakui sebagai pacarnya. Ibra Asari diketahui baru bebas dari penjara pada November 2023 lalu terkait kasus serupa. Dengan demikian, Ibra diketahui sudah 6 kali tertangkap dan terjerat kasus narkotika. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Diduga remblong, sebuah truk menabrak ruko di pinggir jalan di kawasan Pekanbaru Riau. Akibat kejadian ini sahabat, ruko mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung ruko dalam kondisi sepi sehingga tidak memakan korban. Beginilah kondisi ruko usai ditabrak truk bermuatan cangkang di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru Riau. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah SM Amin menuju HR Subrantas. Saat di lokasi kejadian, truk akan memutar balik menuju simpang Jalan Garuda Sakti. Naas, truk diduga mengalami remblong saat akan mundur dan menghantam ruko yang berada di belakangnya hingga mengalami kerusakan cukup parah. Satlantas dari Polresta Pekanbaru yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa supir truk. Akibat kejadian itu sempat terjadi kemacetan cukup panjang sebelum akhirnya dapat terurai setelah truk berhasil dievakuasi. Mobil tersebut nyasar, jadi dia seharusnya dia belok di sana. Dia terlewat, makanya dia mencoba belok di sini. Sedangkan di sini kan tempatnya sempit, dengan bilancang-lancang, di belakang ternyata remnya blong kan.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Dan saya AKP Iniregama. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi jangan berbuat jahat. Sampai jumpa.